Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi khilafatil min jamil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dunia terlebih-lebih di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan mimbar Jumat yang berbahagia ini, khotib akan memberikan tema tentang anjuran untuk meninggalkan kemaksiatan. Bapak hadirin yang dimata Allah Subhanahu wa taala, memenuhi semua perintah Allah Subhanahu wa taala adalah suatu tugas yang tidak sepele, adalah suatu beban yang tidak ringan. Apabila meninggalkan semua larangan Allah, ini malah lebih berat lagi. Imam Ghazali di dalam kitabnya, yaitu kitab Bidayahnya, beliau menegaskan, ketahuilah bahwa agama Islam itu berisi dua hal. Yang pertama adalah meninggalkan larangan-larangan Allah, dan yang kedua adalah menunaikan perintah-perintah Allah. Dari dua hal ini, yang lebih berat adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Sebab tidak ada yang mampu untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang berpredikat shodiqin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama, Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, dalam penuturan beliau memberikan suatu nasihat kepada kita bahwasanya orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Ini banyak daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan firman dari Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan orang yang taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah adalah orang-orang yang akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semua dapat mengistiqomahkannya. Namun hal yang lebih berat lagi adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan kita, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang membatasi kita dalam setiap aktivitas kita. Semua kesenangan, semua hawa nafsu, bahkan hal-hal yang berlebihan pun dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan tentang perbandingan antara sabar untuk meninggalkan maksiat dan sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis beliau menyampaikan sabar itu ada 3 macam. Ketika mendapatkan musibah, sabar untuk melakukan ketaatan dan sabar untuk tidak berbuat maksiat. Maka barang siapa yang sabar ketika mendapatkan musibah, niscaya Allah menuliskan baginya 300 derajat yang jarak antara 2 derajatnya adalah seperti jarak antara langit dan bumi.
Dan barang siapa bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya 600 derajat yang jarak antara dua derajatnya adalah seperti jarak antara batas bumi yang teratas sampai ke ujung bumi yang ketujuh. Dan barang siapa yang sabar untuk tidak berbuat maksiat, maka Allah menuliskan baginya 900 derajat yang jarak antara dua derajatnya adalah seperti jarak antara batas bumi sampai ke ujung arasnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan suatu iktibar, suatu pelajaran dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tadi. Makna daripada hadis tersebut menunjukkan bahwa sabar itu tidak berbuat maksiat adalah merupakan martabat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita bandingkan, sabar atas segala musibah akan diberikan 300 derajat. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari, musibah yang datang kepada seseorang maka akan terasa berat bagi orang tersebut. Musibah, bencana, cobaan serta ujian dari Allah Subhanahu wa taala apabila datangnya bertubi-tubi kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala akan terasa berat dan mungkin seseorang itu tidak sanggup untuk memikulnya. Hal ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan derajat 300 derajat. Bahkan hadirin Allah Subhanahu wa taala sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala hari-hari tanpa mengenal waktu, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rela meninggalkan aktivitasnya, rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan rasa kantuknya, bahkan rela untuk menghalau dari rasa capeknya. Ini pun Allah Subhanahu wa taala masih berikan derajat 600 derajat. Tetapi yang paling mendapatkan banyak derajatnya adalah sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Hal ini tertulis 900 derajat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan yang terlanjur sudah menjarah daging dalam hati seseorang, di dalam diri seseorang, menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu tradisi, adalah suatu perkara yang tidak mudah seseorang untuk melupakannya. Sehingga orang yang berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan derajat yang termulia. Kesemuanya itu disebabkan karena sangat beratnya meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, segi kesenangan kita, bahkan kemewahan kita, harta yang hari-hari kita sendiri yang mencarinya dengan keringat kita sendiri, banting tulang, itu pun masih Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menunaikan daripada zakatnya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sulit menahan hawa nafsu untuk tidak melakukan kemaksiatan. Oleh sebab itu Imam Al-Ghazali melanjutkan memperingatkan kepada kita semua di dalam kitabnya, yaitu kitab Hidayahnya. Ketahuilah bahwa jika engkau melakukan maksiat, maka sesungguhnya yang menjadi sasarannya adalah anggota badanmu sendiri. Padahal anggota badanmu itu merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepadamu dan sekaligus menjadi amanat yang harus engkau pertanggungjawabkan. Maka sungguh dusta jika kenikmatan itu engkau peralat untuk berbuat maksiat, sedang pengkhianatanmu terhadap amanat yang telah diberikan kepadamu adalah merupakan kedurhakaan yang amat besar. Maka seluruh anggota badan dan jasmanimu merupakan pemeliharaan yang berada di bawah tanggung jawabmu. Oleh karena itu, hendaklah engkau perhitungkan sampai di mana engkau menjaganya. Sudahkah engkau pelihara dan sudahkah engkau urusi tanggung jawabmu itu? Sesungguhnya
tiap-tiap dirimu adalah pengatur ataupun pemimpin, dan tiap-tiap dirimu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya atas sesuatu yang engkau pimpin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Yasin ayat yang ke-65. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka memberikan kesaksian, kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Untuk itu hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, amat penting sekali kepada kita kesemuanya untuk menjaga badan dan jasmani kita, karena kelak pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota tubuh kita ini adalah suatu karunia, suatu kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia. Milik kita itu pun Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya sampai di mana kita menjaga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat penting sekali agar kita hari-hari menjaga kehidupan kita ini, agar senantiasa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang amat berat. Seorang yang sangat taat sekali dalam kehidupannya, sekali saja ia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan merasa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala seorang hamba yang berdosa. Untuk itu kita gunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, agar jangan sampai kita sia-siakan, bahkan jangan sampai masa waktu kita ini tergolong orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam merugi ataupun kerugian yang sangat besar. Maknanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerugian bagi manusia apabila tidak memanfaatkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, serta masa yang senantiasa bertubi-tubi penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala curahkan tanpa henti-hentinya. Maka apabila tidak kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah golongan orang-orang yang merugi. Ada Subhanahu wa taala, karena kelak pada hari kiamat semua anggota tubuh kita pasti akan mengadukan perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ini. Demikian pula anggota tubuh yang ada dalam diri kita ini, yaitu perut kita, tangan kita, kaki kita, kesemuanya adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang harus kita syukuri, yakni kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesemuanya adalah amanat yang harus kita pelihara. Apapun dan perbuatan, maka kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa tarakula ummati jaziyatan kullu ummatin tud'a ila kitabihal yaum tudzawna ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberikan balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan penjelasan yang sangat singkat ini, nasihat dari Imam Al-Ghazali serta firman Allah Subhanahu wa taala di atas tadi dapatlah menjadi motivasi kita agar senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan
melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu huwasyami'ul alim. Faqul rabbil warham wa anta khairur rahimin.